tapi mereka pakai data si yang pinjol ini. Iya benar. Kayak misal si yang pinjol, misal nih kamu pinjol gitu, kamu sekontak sama aku. Nanti orang yang di pihak pinjolnya ini akan menghubungi aku untuk minta tolong ke aku, sampein ke kamu kalau tolong dong nih dia suruh bayar tagihan pinjolnya gitu. Jadi orang-orang terdekat ya. Nanti merugikan ke orang lain juga merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga. Jadi nama baiknya tercemar gak sih kalau kayak gitu. Hai, it's me Abdul. Menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, benefitnya gak main-main. FISIP UHAMKA, dengan program studi ilmu komunikasi terakreditasi A, kamu akan ngerasain gimana serunya belajar di dunia sosial dan komunikasi, bahkan media digital. Gak cuma itu, semua kebutuhan praktikum akan didukung oleh fasilitas teknologi modern. Mulai dari broadcasting, public relation, advertising, jurnalis, dan manajemen komunikasi. Soft skill, hard skill, semua akan dilatih dan kamu gak akan menyesal. Tunggu apa lagi? Yuk kuliah di UHAMKA dan jadi bagian FISIP UHAMKA. Kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Akhirnya setelah sekian purnama kita udah kembali lagi di YouTube bersama Abdul. Yoi. Tapi kita di sini nggak berdua aja ya, karena yang berdua itu kurang mainstream. Ya jadi kayak kita harus beram gitu. Apa Kalau tuh? kata anak-anak sekarang harus beram. Iya, Allah. Rame. Udah ada dua cewek cantik di samping kita. Itu siapa ya? Kita coba kenalan dulu ya. Halo, siapa tuh namanya? Nama gue Alia. Gue dari FKIP, dari Pendidikan Biologi. Masya Allah. Yang satu lagi siapa nih? Halo guys, gue Bunga Trisyana, gue dari FISIP. Masya Allah, sama ya. Sama kita. Satu rumah ya. Ini mana? Sana-sana deh. Bener, kita semuanya satu rumah. Iya, satu rumah. Guys, di satu atap UHAMKA. Gitu. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Aku nggak tahu ya ini ya kabarnya gimana. Gimana ya? Baik. Tidak baik dong. Kok tidak baik? Tidak baik? Baik-baik aja. Masya Allah. Baik aja. Iya. Kalau Alia sendiri gimana kabarnya? Alia baik, alhamdulillah. Ya, kalau ini nggak usah ditanyain ya. Ini kayak gue kayak Ya gimana luar biasa. kabarnya? Gimana kabarnya Abdul? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allah. Kayaknya nggak ada yang TPA mau nanyain ya. Kayaknya nggak ada yang mau nanyain orang yang di sini ya. Oh ini ya, Masya Allah. Udah dikodein. Gimana Kabarnya alhamdulillah baik ya. Cuma agak deg-degan setelah sekian purnama ya nggak kembali Iya, di musim panas ini. Iya, Masya guys. Allah. Finally balik juga ya. Finally akhirnya balik juga. Tapi pasti kita di sini bakal ngobrol-ngobrol ya tentang yang hangat-hangat yang lagi viral. Tapi lu tau nggak apa yang lagi viral sekarang nih? Oh ya ini, kalian tahu nggak yang terkait kasus yang menggemparkan dunia pendidikan saat ini? Apa tuh? Tahu nggak? Tuh nggak tahu sih. Pantes. Coba dikasih clue dulu lah. Oke, jadi clue-nya itu pinjol. Ada yang tahu? Tahu. Kalau pinjol tahu. Oke, jadi satu kasus ini menggemparkan dunia pendidikan yang dimana salah satu universitas terkemuka yang ada di Indonesia itu mahasiswanya terjerat kasus tersebut, kemudian kasus yang lainnya lagi. Jadi itu bukan itu doang, bukan pinjol doang. Banyak ya? Sampai menghabiskan atau melenyapkan nyawa mahasiswa lainnya. Tapi itu di satu universitas itu juga? Di satu universitas. Jadi kayak sangat disayangkan banget untuk ini oknum sih sebenarnya. Iya benar. Nggak bisa nyalain universitasnya karena ini adalah oknum, tapi sangat disayangkan banget. Yang dimana seharusnya pinjol ini kan bisa membantu, seharusnya membantu, tapi malah menimbulkan malapetaka bagi seseorang. Nah itu yang kayaknya banyak ya kasus-kasus yang kayak gitu ya. Cuman ini yang lagi akhir-akhir ini lagi emang naik-naiknya tentang kasus dari salah satu universitas ini. Gue pernah denger sih. Cuman sebenarnya pinjol ini kan sebenarnya munculnya buat memudahkan manusia ya, supaya nggak ditagih. Tapi pernah nggak ditagih ke rumah dulu sebelum adanya pinjol?
Kalau dari aku pengalaman nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Tapi pakai pinjol gitu apa gitu? Alhamdulillah enggak sih kalau pinjol. Cuman kalau di lingkungan sekitar ada aja. Peleta mungkin. Alhamdulillah. Sofipe ada. Gue juga ada ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya tapi kalau gue pernah sih pakai sejenis peleter, cuman nggak sampai gitu. Cuman ya emang kita sih harus bijak ya buat memakai itu. Cuman kalian pernah dengar kasus itu yang dibicarain Abdul tadi? Pernah sih, karena kan lagi viral kan. Iya, lagi banyak juga di FYP TikTok itu banyak juga sih. Tapi emang kayaknya sekarang lagi marak-maraknya ya kasus-kasus pinjol, bullying. Tapi yang kemarin tuh yang terakhir sih kasus pinjol ini yang sampai melenyapkan nyawa seseorang. Nah, kalau menurut kalian sendiri, seperti apa tanggapan kalian terkait peristiwa atau kasus tersebut? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya itu sangat disayangkan. Maksudnya mungkin awalnya diadakannya pinjol ini buat memudahkan orang, tapi sebenarnya gue sendiri juga nggak setuju gitu dengan statement itu. Menurut gue adanya pinjol nih bukan yang menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru. Benar. Malah sampai nyawa ya. Iya, kan makanya akhirnya sekarang ada kasus sampai melenyapkan nyawa kan, sangat disayangkan banget nih. Iya benar. Katanya tuh sampai dimasukin ke kresek, flashback gitu kan. Cuman ketahuannya lama nggak sih? Yang dibaca itu jadi menurut salah satu sumber yang aku baca, kalau nggak salah dari kompas.com itu kronologi kejadian fokus dong saya. Iya, jadi kronologi kejadiannya itu di tanggal 2 Agustus. Jadi tanggal 1 Agustus itu si korban ini baru pulang dari rumah orang tuanya. Jadi kayak gitu. Kalau nggak salah ya guys ya. Cimiu, if I'm wrong gitu. Terus pada tanggal 2 Agustus itu kasusnya tuh terjadi. Jadi peristiwanya tuh terjadi tanggal 2 Agustus. Jadi pertama itu korban bersama pelaku pulang dari kampus katanya. Sebenarnya pulang dari kampus kan, diantar sampai kosnya. Ternyata jadi tuh waktu dilihat CCTV, jadi kan itu agak viral gitu di TikTok gitu CCTV-nya. Itu pas udah masuk, si pelakunya balik lagi ke motor dan ternyata dia ngambil senjata tajam. Jadi dia ngambil senjata tajam dan kemudian dia selipin entah itu di tasnya, pokoknya dia bawa ke dalam. Tapi itu emang menurut kejadiannya itu dia termasuk pembunuhan berencana guys. Iya benar. FJI itu udah termasuk pembunuhan berencana. Dan baru kalian tau nggak? Itunya apa sih namanya, mayatnya tuh diketemukan pada 4 Agustus setelah 2 hari. Agak kejadian selang waktunya ya. Pokoknya kayak itu agak selang waktunya lumayan lama 2 hari. Jadi itu ketahuannya juga karena orang tua dari si korban ini nggak bisa ngehubungin. Iya, terus dia penasaran terus didatengin. Dan ternyata pas dicari-cari ternyata ada bau busuk di bawah kolong tempat tidur. Dan mereka tuh nggak berani untuk ini yang tahu. Tapi itu nggak dimutilasi kan? Nggak dimutilasi. Tapi sebelum dimasukin tuh katanya si yang pelakunya itu tahu sempet ngebersihin kamar-kamarnya karena dia kayak nutupin gitu loh biar nggak ketahuan. Iya, dia pakai apa sih namanya, kapur barus biar ngilangin bau amisnya. Dia kan kalau misalnya dari itu kan amis banget ya guys ya. Jadi dia tuh menggunakan kapur barus untuk ngilangin baunya. Jadi kayak benar-benar gak kelihatan. Jadi benar-benar karena saking dia udah merencanakan banget. Nah ini tuh salah satunya juga tuh karena dia iri sama kesuksesan yang diraih oleh temannya ini. Kalau nggak salah dia juga ngerampas barang-barang milik korban seperti MacBook, HP, sama apa ya? Laptop. Terus ini juga dia tuh mau ngambil alih semua aset dari korban. Jadi dan dia udah pencurian juga itu ya berarti. Iya, jadi berlapis-lapis gitu dia katanya, kasihan. Banyak ya. Sangat disayangkan guys. Sangat disayangkan banget karena tapi menurut gue kejadian ini emang lagi banyak-banyaknya di lingkungan mahasiswa, nggak hanya di satu universitas itu aja, tapi di universitas-universitas lain juga banyak. Mulai dari kasus bullying yang menyebabkan meninggal, ada bunuh diri, banyak sih. Kalau menurut gue sih, mungkin itu pengaruh dari tontonan juga ya, apa yang didengar, apa yang dilihat, mungkin dari film juga kan banyak ya. Akhir-akhir ini yang kayak begitu gitu. Jadi mungkin kayaknya kita harus bijak dalam
melihat berita. Jangan sampai itu memotivasi kita ya, malah memotivasi kita untuk terjerumus juga, malah kita ikutan melakukan hal-hal itu kan. Jadi banyak banget sih sekarang. Tapi kalian sendiri kan nggak ada kan pengalaman yang orang-orang terdekat kalian ada nggak yang kena kasus-kasus itu gitu? Nggak ada mungkin bunuh diri atau bagaimana gitu? Enggak sih, kalau alhamdulillah belum ya. Enggak tahu ya. Tapi jangan saat ini sih nggak ada. Gitu. Cuman kalau untuk pinjol-pinjolnya itu ada, cuman nggak sampai yang bunuh diri atau sampai didatengin ke rumah tuh nggak ada. Iya, jangan sampai ada korban lagi. Bener. Kejadian-kejadian ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran ya, karena kita semua. Mahasiswa loh, ini mahasiswa udah bisa bunuh diri, maksudnya kayak ngebunuh temennya sendiri gitu. Dan kayaknya kok bisa kepikiran ya untuk masukin ke trash bag gitu ya. Atau ada yang dulu yang mutilasi di daerah luar sana juga ada kan kasus-kasus yang seperti itu. Kayaknya kok bisa kepikiran, mungkin ya kalau menurut aku sih, aku juga nonton gitu ya berita-berita seperti itu ya dulu ya. Cuman nggak kepikiran buat melakukan hal yang sama gitu ya. Mungkin dampak depresi. Yang penting juga untuk kita sebagai anak kuliahan itu menjaga mental kita supaya nggak tertekan dan untuk termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Ya, tapi kalau gini guys, kalau menurut kalian selain dampak psikologis, ada nggak sih dampak lainnya yang dirasakan ketika kalau misalnya terjerat pinjol gitu? Iya, ada nggak menurut? Ada sih. Kalau menurut gue ya, dampak selain psikologis yang bisa kena itu dampak sosial. Karena dari pengalaman orang-orang yang udah gue lihat, itu kan kalau pinjol sekarang itu nggak yang door to door ke rumah atau pintu gitu kan, untuk nagihnya. Tapi mereka pakai data si yang pinjol ini kayak misal si yang pinjol, misal nih kamu pinjol gitu, kamu sekontak sama aku, nanti orang yang di pihak pinjolnya ini akan menghubungi aku untuk minta tolong ke aku, sampein ke kamu kalau tolong dong nih dia suruh bayar tagihan pinjolnya gitu. Jadi kan orang-orang terdekat ya. Nanti merugikan ke orang lain juga ya. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga. Jadi nama baiknya tercemar gak sih kalau kayak gitu? Tercatat di BI kalau nggak salah dulu-dulunya awal-awalnya gitu. Ya benar, dampak-dampaknya psikologisnya juga mungkin tertekan, keganggu ke orang lain, terus juga malah bikin mumet ya, bukan ya? Pinjol, beli itu malah mikir bayarnya gimana? Malah mikir cicilannya gitu. Apalagi sekarang pinjol dengan persyaratan yang sangat mudah, makanya cepet banget. Banyak banget yang tergiur karena ya itu kemudahan itu ya. Jangan mudah termakan iklan sih. Betul. Kalian ada nggak pesan buat mungkin masyarakat atau teman-teman kita atau mahasiswa-mahasiswa lain yang terkait masalah-masalah inilah, apa kira-kira pesan kalian untuk ya mungkin menjaga keamanan ya, menjaga diri juga lebih bijak lagi dalam kasus pinjol atau apa? Kalau dari aku, buat teman-teman kan kita lingkupnya mahasiswa kan, kita harus punya pikiran yang bijak, kita juga harus berpikir untuk jangka panjang lah. Kalau kita ngelakuin hal A, otomatis kan kita akan mikirin untuk kedepannya gimana ya. Mungkin dari aku kayak kita harus berpikir bijak sih sebelum melakukan sesuatu. Iya benar. Kalau dari Alias gimana? Kalau dari gue, untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang di luar mahasiswa gitu, maksudnya masyarakat umum, harus tahu dulu nih pengeluaran kalian berapa, terus kebutuhan kalian apa, pintar-pintar memanage keuangan. Itu sebenarnya yang awal harus diperbaiki dari mindset kita semua gitu. Karena dari kalau misalkan kita nggak ada mindset nih untuk berkecukupan yang ya udah cukup gitu, nggak usah yang berlebihan, ya itu bakal timbul tuh kayak rasa kekurangan terus kurang tuh pasti bakalan menjerumusnya ke si pinjol ini. Iya benar banget. Harus pintar-pintar lah gitu untuk mengelola keuangannya gitu. Karena dari situ ya mulai awalnya gitu. Awalnya dari situ akarnya tuh gitu. Terus kalian juga ini sih pintar-pintar pilih lingkungan, karena lingkungan juga berpengaruh banget gitu ya. Pinjol. Setuju. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue itu kalian harus yang pertama kalian harus rajin nabung, Des. Bener guys ya. Kalau mau terhindar dari pinjol, kalian harus rajin nabung.
Jadi hemat pangkal kaya. Iya. Kalau kata-kata peribahasa mah gitu. Jadi kalian harus rajin nabung yang pertama, kemudian kalian bisa melek terhadap ekonomi. Itu sebenarnya penting sih. Jadi kita memahami kebijakan-kebijakan yang ada, apalagi sekarang kebijakan-kebijakan mengenai finansial ini udah banyak ya beritanya di luar sana. Terus juga banyak pengetahuan juga. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa belajar sebanyak-banyak mungkin. Hal positif. Kalau menurut Dila gimana? Ya kalau tadi kata Bunga itu harus bijak, kalau kata Alia bisa memanage keuangan, kalau kata Abdul belajar dari teknologi dengan hal-hal positif tentang finansial apa yang harus kita siapin. Kalau dari gue sendiri belajar dari beberapa kasus, nggak hanya pinjol aja tapi juga kasus bullying. Pokoknya yang ada akhir-akhir ini di lingkup mahasiswa, bahkan siswa SD, SMP, SMA juga ada loh kasus-kasus seperti itu. Jadi karena teknologi ini lagi bagus, kayak teknologi ini yang mendukung kita untuk melihat, mendengar berita apa yang ada sekarang, film-film apa, mungkin ada sih pembelajaran dari film tersebut, mungkin ada yang bunuh diri atau apapun. Iya, kita harus lebih bijak lagi mendengar, melihat, mencerna dengan baik apa yang kita tonton. Jangan sampai hal itu malah menjerumuskan kita dan terjadinya hal-hal seperti ini. Jadi kita harus lebih bijak dan aware sama keadaan kita, lingkungan sekitar gitu. Akhirnya panjang ya cerita kita ya. Tapi kalau dilanjutin nih guys, bisa mungkin sampai jam 12 malam. Tapi masih ada lanjutannya. Masih banyak banget ya pembahasan kita, tapi mungkin nggak sekarang karena kalau dilanjut nanti kita juga bakal ngerumpi parah ya. Pokoknya itu dia pembahasan kita tadi tentang ya kasus-kasus yang lagi rame sekarang, yaitu pinjol yang menelan nyawa mahasiswa atau siswa atau siapapun lah ya. Jadi itu dia pesan dari kita. Jadi mungkin kita mau apa lagi, Adul? Oh iya, sama ini nih, apa tuh? closing statement. Jadi kalian tuh jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain, karena tadi kasus yang terjadi tadi tuh karena faktor iri juga. Jadi semua orang punya waktu dan time-nya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Betul. Jadi semangat untuk menjalani hidup, nikmati prosesnya dan terus berkembang. Oke. Itu dia YouTube kita kali ini. Sampai jumpa di YouTube kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube UHAMKA TV dan Instagram dan TikTok. Bye.